لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita menjadi muslim, maka kalau kita benar muslim, bukan sekedar beragama Islam, menggunakan isimnya al-muslim, ismul fa'il, maka kita pasti sudah cerdas. Sedangkan orang yang sekedar beragama Islam bisa jadi tidak cerdas. Cerdas seperti apa? Kategori cerdas bukan cerdas yang disebutkan oleh banyak orang, hanya pintar, hanya pandai. Bahkan bisa jadi orang korupsi kemudian dia bisa menang akan disebut cerdas kalau asal cerdas. Bisa jadi dia berbuat jahat kemudian selamat disebut cerdas, ketika cerdas itu nilainya asalan, bukan yang berasal dari Islam. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa cerdas itu adalah al-qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kategori cerdas adalah orang yang mengaitkan semua aktivitas kehidupan ini, yakni jelas dia bekerja di dunia ini, tapi sebenarnya keperuntukannya adalah untuk akhiratnya. Ketika dia berjuang dunia untuk dunia, maka dia tidak cerdas. Yang cerdas itu adalah orang bekerja di dunia ini, tapi sebenarnya untuk akhiratnya. Sehingga As-Satibi dalam Al-I'tisam mengatakan orang yang paling cerdas atau yang cerdas adalah orang yang paling melihat kebenaran dikala manusia gemar sekali berselisih faham. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita sudah mulai faham bagaimana menuju cerdas itu, yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa dalam semua hal kita itu harus melalui tahapan-tahapannya ketika kita ingin cerdas. Yang pertama yang tentu kita harus paham, pasti kita akan mengalami fase sekedar tahu. Kalau berhubungan dengan Ramadan, maka ketika kita sekedar tahu Ramadan, maka kita belum bisa dikatakan cerdas, ya baru tahu saja. Karena cerdas itu nanti sampai istimbatnya dapat. Tahapan berikutnya setelah kita mengetahui adalah kita memahami. Setelah bab pengertian, biasanya dalam makalah ilmiah akan ada pembahasan. Nah, pembahasan inilah menuju kepada pemahaman. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Islam kita hari ini agak carut marut? Karena ada dua kubu yang dua-duanya itu tidak mau memahami. Kubu paling sana semua dimasukkan menjadi ibadah, bahkan berdebat nanti berkenaan ini kan ibadah. Kubu yang sini maka semua yang tidak sama dengan Rasul menjadi bid'ah. Ini dua kubu yang sebenarnya dua-duanya belum sampai kepada pemahaman secara utuh. Sehingga
mereka tidak siap untuk ikhtilaf, tidak siap untuk berbeda dalam kategori ikhtilaf. Ikhtilaf itu boleh ikhtilaf. Yang dilarang dalam agama kita adalah bukan ikhtilaf, tapi wala tafarraqu, ikhtilaf yang membawa perpecahan, itu yang tidak boleh. Tapi ikhtilafnya sendiri itu hal yang biasa. Jamaah sekalian, maka ketika kita mengatakan al-fahmu adalah dasar dari kata al-fiqhu, fikih itu adalah al-fahmu, maka siapa yang disebut benar-benar paham, yang sudah bisa mengetahui ini perbedaannya kenapa? Karena perbedaan itu biasa. Yang salah adalah ketika membawa perbedaan ini menjadi sebuah perpecahan, dia tidak paham. Jadi ada al-ihtilaf, al-i'tisam. Dengan ihtilaf dia makin kuat berpegang teguhnya kepada tali Allah dan makin kuat persaudaraannya. Itulah Rasul dan para sahabat, mereka biasa berbeda dalam satu urusan, tapi mereka bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah. Tapi ada juga ikhtilaf at-tafarruq, ya. Dari ikhtilaf itu ternyata dia membawanya adalah untuk berpecah belah. Nah, inilah yang saat ini tidak benar. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, perbedaannya sebenarnya itu selalu pada pemahaman. Contoh, yang perdebatan gak habis-habis misalnya, kenapa orang bertanya tentang hukum tahlilan? Ini kan menjadi masalah. Kalau orang bertanya tentang hukum tahlilan, ketahuan gak belajar fikih. Karena apa? Pertanyaannya dibalik lagi, dalam bab fikih ada bab tahlilan enggak? Kan semua kategori ibadah sudah dibahas oleh ahli fikih, dan kalau kita cari tidak ada bab tahlilan dalam fikih, berarti harus jujur, harus ngaku, berarti tahlilan ibadah atau tradisi. Jelas kalau tahlilan ibadah sudah dibahas pasti dalam fikih, karena semua alur ibadah sudah dibahas dalam fikih. Kalau nggak ada, berarti itu tradisi. Berarti tahlilan nyangkutnya kemana? Nyangkutnya hanya salah satu cara berdoa. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara berdoa. Selesai sebenarnya. Pertanyaan tinggal dibalik, bisa nggak berdoa tanpa tahlilan? Bisa. Jadi kan kita harus menempatkan kekuatan Islam bukan kepada tradisinya, tapi kepada Islamnya. Cari, bertanya lagi, Ustadz apa hukum? Ya, pertanyaannya kalau dia tradisi, ya nggak bisa sampai bid'ah. Tradisi masa bid'ah? Yang bid'ah itu kalau tradisi dianggap sebagai ibadah, itu menjadi bid'ah. Jadinya tradisi dianggap ibadah, akhirnya wajib. Kalau nggak melakukan berarti masalah. Itu sudah berbahaya. Ya tradisi saja. Berarti kan biasa saja. Apalagi hidup kita sudah di kota, kemudian masjidnya bersama-sama. Dulu lahir ada yang lahir dari Muhammadiyah, ada lahir dari Persis. Ya akan beda. Berarti biasa saja. Tahlilan nggak tahlilan sama saja. Asal ke masjidnya sama. Dan di masjid adalah al-i'tisam. Ya, mengikat persaudaraan. Karena apa? Ya kita tegas, ini masjid adalah ibadah. Kalau ibadah, apa yang ada di dalam bab fikih silahkan, dari taharah sampai berperang, berjihad ada. Tapi bab-bab yang bukan ada di fikih tempatkan sebagai sebuah tradisi. Apakah di dalam bab fikih mengurus jenazah misalnya ada bab adzan? Nggak ada. Berarti adzan itu tradisi. Jadi jangan malu ketika nggak adzan berarti berbeda. Inilah al-fahmu. Proses al-fahmu itu akan ada perbedaan, akan ada perdebatan, silakan, tapi tetap masuk kepada ilmunya. Karena tujuan dari al-fahmu adalah menjadikan kita benar-benar ulul albab, orang-orang yang mengerti, yang faham, yang berfikir. La'allakum tattaqun. Kalian orang-orang yang benar cara berfikirnya. Jangan dibawa sesuatu pembahasan yang berbeda kepada at-tafarruq. Sudah diingatkan, ya, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jadi kalau mau tahlilan silakan tahlilan. Ada orang yang tidak tahlilan biasa saja. Yang tidak tahlilan, ya nggak ada masalah. Melihat orang tahlilan biasa saja. Itulah al-i'tisamnya. Karena apa? Ini nggak ada hubungan dengan ya fikihnya, nggak ada.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, setelah proses al-fahmu itu baru kita akan bisa berada dalam kecerdasan. Kalau kita tidak sampai kepada al-fahmu, dan kalau masjid ini bukan dijadikan darul ilmi tapi menjadi darus sa'bi, menjadi masjid sebuah golongan, ini menjadi masalah. Masjid adalah darul ilmi, ilmu yang dibahas di sini adalah ilmu. Kita jadi paham kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begini. Biasa saja, yang penting semuanya adalah berada dalam naungan, ya, nyangkut di dalam Islam ini. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita memahami Islam ini dengan keinginan kelompok kita menjadi masalah. Kenapa? Karena ini adalah akhir zaman. Saya berikan gambaran. Walaupun kita punya pimpinan, ini akhir zaman, punya pimpinan hafal Quran sampai qiraah sab'ah, bahkan qiraah saat ini asyarah sampai ya arba'ata asyarah, hafal semuanya. Bahkan dia juga sudah khatam semua tafsirnya. Kemudian dia juga khatam, dia hafal hadis-hadis, khatam seluruh hadis-hadisnya. Pertanyaannya, apakah dia di akhir zaman bisa independen sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan dia hebat Pak Ustadz. Ya hebat, tapi kaliber dia tetap akan memahami sesuatu yang suatu saat akan ada bedanya. Kenapa? Karena yang diberikan otoritas satu sendiri bisa hanya Nabi dan Rasul. Kalau bukan Nabi nggak bisa. Jadi walaupun ilmunya banyak, tetap dia akan ada beda. Kurang banyak apa ilmunya Abu Hanifah, kurang banyak apa ilmunya Imam Malik, kurang banyak apa menguasainya Imam Syafi'i, kurang banyak apa menguasai ilmu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi tetap empat-empatnya. Kalau sendirian nggak bisa. Mereka kalau mau melengkapi Islam harus menggunakan empat-empatnya baru lengkap. Cuman kita diajarkan kalau pegang satu suruh berantem dengan yang lain, seolah-olah Islam ini harus satu karena Qurannya satu, karena hadisnya satu. Mohon maaf, Qurannya satu, tapi lihat penafsir yang diakui. Kalau penafsirnya ada beda-beda sedikit, biasa-biasa saja. Bukankah kalau kita bicara misalnya sholat ghaib, itu ada yang ya kalau nggak ada kasus seperti Najasyi nggak perlu ada sholat ghaib, itu sah saja dia memahami itu. Ada yang kenapa sholat ghaib, melihat Rasulullah mencalati ya Najasyi, maka siapa saja tokoh yang dia Islam dia akan disolati. Ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau memang di sana sudah diurus mayatnya secara Islam nggak perlu sholat ghaib karena kasus Najasyi seperti itu. Ini kan yang sama, yang dipahami tetap kasus Najasyi dan Rasulullah melakukan itu, tapi dianalisa dengan benar, nggak ada masalah. Cuman siap nggak berbeda, yang siap ya berbeda, tapi nggak usah saling berpisah. Karena apa? Kita kan cuma memahami perkataan Nabi, memahami perbuatan Nabi, memahami persetujuan Nabi. Kalaulah kita memahami perkataan itu ada 3 ulama yang berbeda, memahami perbuatan itu ada 3 ulama yang berbeda, ada memahami persetujuan 3 ulama yang berbeda, terus kita mengambil salah satu karena ini yang lain salah. Dengan siapa Anda ketemu? Cuman masalahnya orang hari ini ngaji ketemu hadis sahih kayak ketemu Nabi, sehingga pas pulang diajarkan gurunya itu cuman yang diajarkan satu, seolah-olah nanti kalau ada ulama yang memahami berbeda dan ulamanya ini diakui sebagai ahli hadis, oh enggak, itu mah berarti subhat, berarti tidak benar. Loh, ini kan cuman ketemu orang yang baca hadis Nabi, orang yang mengajarkan hadis Nabi, kita tidak langsung ketemu nabinya. Yang bisa memveto semuanya nggak boleh, hanya Nabi. Cuma Nabi kan nggak bisa hari ini. Karena itu biasa saja. Kalau perbedaan itu nyangkut kepada ahlinya, kemudian ahlinya kalau ditarik naik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka al-ikhtilaf yang seperti ini adalah hal yang biasa. Tapi yang harus dipahami oleh kita sebagai kecerdasan adalah silahkan ikhtilaf, tapi jangan berpecah belah. Ada juga sesuatu yang berbeda tapi tidak bisa dimaklumi. Banyak contohnya
mengatakan, mengajak-ngajak bahwa orang yang di luar ya Islam tidak boleh disebut kafir, kan itu kacau. Ya jangan diikuti. Kenapa jangan diikuti? Karena nanti menghadap Allah bukan rombongan tapi sendiri-sendiri. Sehingga jangan merasa ya kita kan orang bodoh. Siapa suruh jadi orang bodoh? Islam itu nyuruh kita cerdas. Memangnya kalau kita ikut, yang diikuti salah selamat? Enggak selamat. Banyak Pak Ustadz, ratusan juta. Malaikat enggak takut dengan ratusan juta. Kalau memang salah, ikut salah, tetap. Yang bisa pengikutnya banyak terus takut kan pejabat-pejabat di dunia. Tapi malaikat, ya salah tetap salah. Kenapa? Jelas kata kafaro sudah dipilih oleh Allah. Kata kafir telah dipilih oleh Allah. Akar kata kafaro itu ada 400, kurang lebih 442 kali diulang. Memangnya Allah salah menulis katanya? Hanya orang-orang yang tadi tidak cerdas yang mengatakan seolah-olah Allah salah. Yang kedua, kata kafir jangan diartikan jahat Pak. Kafir itu nggak jahat. Maka nanti dibagi lagi, kafir jahat disebut kafir harbi, kafir yang nggak jahat, kafir baik disebut kafir dhimmi. Jadi kan hanya orang yang nggak belajar yang mengatakan seolah-olah kata kafir itu jadi sebuah kejahatan, ngomongin orang kafir itu kejahatan. Ya kan kafir juga dibagi lagi. Ya kan dalam Al-Quran ada ahli kitab, ya ngaji lagi. Bagian dari kafir ada yang disebut ahli kitab, itu juga kafir. Musyrik itu juga kafir. Jadi semua sudah tercover sampai diulang 442 kali. Masa nggak paham juga? Lalu kalau nggak paham mana Islam sama kafir, terus Bapak mau ikut apanya? Masa dia nggak ngerti mana Islam mana kafir? Jadi jangan asal-asalan di akhir zaman. Kita harus cerdas mana yang layak diikuti dan mana yang tidak layak diikuti. Semua harus kembali kepada ketentuan ilmunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu ada saatnya berbeda itu biasa saja, karena memang menurut ahlinya berbeda dan tidak ya menggerus keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi ada kalanya sesuatu yang berbeda yang tidak perlu kita ikuti dan tidak perlu kita maklumi adalah ketika berbeda itu ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka hampir orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam kajian fikih akan menghukumi hal-hal yang tidak perlu. Ada yang nanya salaman habis sholat hukumnya apa, kan aneh-aneh. Saya cuma mengatakan baca bab sholat dalam fikih, ada nggak bab salaman? Kalau nggak ada bab salaman nggak usah dibahas. Kenapa? Yang mau salaman boleh, nggak salaman juga boleh. Yang mensunahkan berarti dia salah, yang melarang juga salah. Biasa-biasa saja, boleh salaman boleh tidak. Kan ini kan hal-hal yang sekali lagi kita jadi banyak belajar, jadi pembodohan. Karena apa? Yang dibahas hal-hal yang tidak perlu dibahas. Yang dibahas harusnya dari fikihnya dulu. Inilah kalau yang perbedaan di fikih itulah ibadah. Ikhtilaf di situ biasa saja. Hal-hal yang nggak ada dalam fikih jangan diperdebatkan. Itu kalau nggak tradisi, itu cuman hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia selama tidak melanggar ketentuan Allah aman. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan masjid ini yang makin besar, maka kekuatan ilmu kita makin besar, kecerdasan kita makin besar, persaudaraan kita makin kuat. Berbeda ikhtilaf biasa, yang jangan adalah berbeda tafarruq, membuat firqah-firqah yang menajamkan untuk perpecahan. Gak setuju dengan DKM pendapatnya, bikin DKM bayangan. Itu orang-orang kayak gitu yang disebut berfirqah-firqah. Jadi jangan nanti kita kuasai biar masjid ini jadi satu golongan, setiap malam Jumat harus tahlilan. Kan aneh-aneh saja. Yang sesuatu kembalikan kepada mana yang dibahas fikih, itulah yang dijadikan acuan bagi masjid-masjid. Yang tidak bahas di fikih, ya jangan berbeda, jangan aneh-aneh. Mudah-mudahan kita benar-benar ya dengan nikmat masjid ini, nikmat sebagaimana ilmu yang diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-azizul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tetap berharap pada Allah agar kita hidup dengan ilmu yang benar-benar dan dimatikan dalam keadaan ketakwaan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik. Allahumma ansurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma ansurna nasran qariban. Allahumma ansurna nasran azizan ya rabbal alamin. Allahumma la'an jam'al kafirin wal munafiqin wal musyrikin. Allahumma mazzik jam'ahum wa saddid samlahum. Allahumma la'anhum la'nan kabiran. Allahumma la'anhum la'nan qariban ya azizal hakim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.